Salam sejahtera, Om Swastiastu, selamat pagi untuk anak-anakku semua. Mengawali tahun ajaran baru di sekolah kita SMPK 1 Harapan. Selamat datang kepada anak-anak kelas 7 yang baru memasuki tahun ajaran baru di sekolah SMPK 1 Harapan. Perkenalkan, nama Bapak Rikut, biasa dipanggil Bapak Rikut juga. Di sini di SMPK 1 Harapan tahun ini dipercaya untuk mengajar kelas 7 untuk mata pelajaran seni budaya. Baik anak-anakku sekalian, kita akan melihat apa saja materi-materi yang akan kita pelajari di kelas 7 di semester 1. Selamat menyaksikan PowerPoint-nya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Assalamualaikum. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait sosialisasi materi pembelajaran secara khusus terkait dengan pembelajaran seni budaya kelas 7 di SMPK 1 Harapan Denpasar, yang mana melalui pembelajaran ini yang akan dilakukan secara daring di semester ini. Kita tahu semua bahwa karena wabah Corona, pandemi yang mengakibatkan kita harus melakukan semua aktivitas dari rumah. Sehingga materi ini akan disampaikan secara daring atau secara online. Berikut adalah beberapa agenda materi yang terkait dengan pembelajaran seni budaya di semester ini, khususnya di sekolah SMPK 1 Harapan. Paling tidak ada 4 bidang seni yang akan kita pelajari di dalam pembelajaran seni budaya secara daring. Yang pertama adalah seni rupa, yang mana di bab 1 dan bab 2 nanti kita akan belajar tentang menggambar flora, fauna, dan alam bentuk atau sering disebut bentuk. Kita akan belajar di sana bagaimana kita menguasai materi ini terkait dengan flora, fauna, dan alam bentuk di bab 1. Di bab 2 kita akan belajar tentang menggambar ragam hias. Sedangkan bidang seni yang kedua adalah terkait dengan seni musik, di mana di bab yang ketiga kita akan belajar tentang menyanyi dengan satu suara. Sedangkan di bab yang keempat kita akan belajar memainkan alat musik sederhana, dalam hal ini musik daerah. Selanjutnya untuk bab yang ketiga kita akan belajar tentang seni tari. Di situ di bab 5 kita akan belajar tentang ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Lalu di bab yang ke-6 kita akan belajar tentang pengolahan ruang, waktu, dan tenaga sesuai dengan iringan sebuah tarian. Sedangkan bidang seni yang keempat adalah seni teater, di mana di bab yang ketujuh kita akan belajar tentang meragakan adegan fragmen. Lalu yang di bab yang ke-8 kita akan belajar tentang bagaimana menulis naskah fragmen atau naskah teater. Nah, inilah agenda-agenda materi yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Coba kita mau lihat sama-sama untuk materi-materi yang ada. Kerangka berpikirnya atau konsep berpikirnya dalam bab 1 menggambar flora, fauna, dan alam benda atau bentuk. Yang pertama yang kita harus pahami adalah definisinya. Lalu yang kedua,
kita akan belajar tentang komposisi-komposisi dalam menggambar, baik itu bersifat asimetris atau simetris. Lalu yang ketiga, kita akan belajar juga tentang proses-proses dalam menggambar atau tahapan-tahapan di dalam menggambar. Berikutnya kita akan belajar juga teknik-teknik dalam menggambar flora, fauna, alam benda atau bentuk. Jadi kita kuasai tekniknya, caranya, cara membuatnya. Berikut selanjutnya adalah terkait dengan sarana prasarana yang digunakan atau media yang digunakan. Baik itu bahan, alat, atau media-media lainnya yang bisa mempermudah kita untuk menggambar flora dan fauna serta alam benda atau bentuk dengan baik. Itulah materi di bab 1. Lalu di bab kedua, menggambar ragam hias. Definisi, kita pelajari dulu definisi. Apa itu menggambar ragam hias? Seperti itu ya. Lalu berikutnya, ragam hias di Indonesia. Kita akan melihat jenis-jenis ragam hias yang ada di Indonesia. Jenis-jenis ragam hias, flora, fauna, geometris, dan figuratif. Lalu terkait juga bagaimana teknik dalam menggambar ragam hias. Berikutnya, langkah-langkah yang harus dipahami, yang harus dilakukan dalam menggambar ragam hias. Lalu tidak lupa juga di situ ada sarana prasarana yang kita gunakan, baik bahan, alat, dan media yang digunakan dalam menggambar ragam hias. Di bab yang ketiga, kita akan belajar tentang menyanyi dengan satu suara atau sering disebut dengan unisono. Ya, kita pahami dulu definisi apa itu bernyanyi dengan satu suara. Yang berikutnya kita akan belajar tentang partitur lagu unisono. Dan kita akan belajar juga beberapa terkait dengan lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Berikutnya kita akan belajar juga tentang teknik vokal, baik itu artikulasi, phrasing, dan intonasi. Lalu terkait dengan pernapasan dalam bernyanyi juga ada 3 pernapasan, pernapasan dada, perut, dan diafragma. Lalu yang berikutnya, yang terakhir adalah latihan vokal. Bagaimana menyanyi dengan satu suara. Selanjutnya di bab yang keempat, kita akan belajar tentang bagaimana memainkan alat musik sederhana. Apa itu musik ensemble? Kita akan belajar sama-sama nanti. Alat musik ritmis, apa itu alat musik ritmis? Apa contohnya? Lalu alat musik melodis, apa itu alat musik melodis? Lalu alat musik harmonis. Nah, ini alat-alat musik yang merupakan musik ensemble yang bisa dimainkan secara bersama-sama. Berikutnya terkait dengan teknik bermain alat-alat musik, baik alat musik daerah maupun alat musik modern. Selanjutnya, jenis-jenis alat musik. Ya, paling tidak ada 5 jenis alat musik yang harus kita kuasai juga. Berikutnya di bab yang kelima, ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Nah, di situ kita akan belajar dulu definisinya. Setelah kita belajar definisi, kita belajar tentang ruang atau pola lantai, terkait juga dengan ruang yang digunakan, pergerakan yang dilakukan selama kita melakukan tari, dan juga tenaga yang diperlukan dalam gerak tari. Selanjutnya, di bab yang ke-6, kita akan belajar tentang pengolahan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan tari. Nah, di sini kita akan belajar berlatih meragakan gerak tari. Entah itu kita lakukan dengan pengamatan atau kita melakukan secara langsung. Bisa. Lalu yang berikutnya yang ke-7, bab 7,
meragakan adegan fragmen. Nah, di sini kita belajar dulu apa itu fragmen. Kita pahami dulu pengertiannya. Lalu teknik-teknik dasar dalam acting teater. Apa saja yang harus kita kuasai. Baik itu olah tubuh, olah vokal, dan olah rasa. Ya, olah rasa. Tidak penglihatan, perasaan, kita harus pelajari dalam melakukan adegan fragmen. Lalu bab yang ke-8 adalah menulis naskah fragmen. Nah, di sini kita akan belajar nanti bagaimana sih cara menulis naskah fragmen. Ya, secara sederhana kita akan belajar untuk menulis naskah fragmen. Itulah materi-materi yang ada di dalam pelajaran seni budaya di semester 1 ini. Lalu, tata cara penilaian. Nah, yang pertama, tata cara penilaian yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap dalam hal ini sangat penting di dalam pembelajaran. Apalagi kita menggunakan kurikulum 2013. Penilaian sikap sangat ditonjolkan. Anak-anak tolong perhatikan dengan baik. Penilaian sikap ini ada 4 yang disasar. Yang pertama, observasi, pengamatan. Pengamatan oleh guru kepada siswa, karena ini pelajaran dilakukan secara daring, anak-anak harus menunjukkan bahwa anak-anak antusias dalam belajar. Secara jurnal juga, absensi. Bisa dilihat nanti kehadirannya selama pembelajaran secara daring akan dilihat. Yang ketiga adalah penilaian diri sendiri. Anak-anak harus berubah sikapnya. Dari setiap materi pelajaran yang dipelajari, anak-anak harus menunjukkan sikap bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan lain sebagainya berkaitan dengan diri sendiri. Dengan teman lain bagaimana? Bisa kerjasama enggak? Bisa saling tolong menolong enggak? Ada toleransi enggak dengan teman yang lain? Nah, semua itu ada dalam penilaian sikap. Tolong diperhatikan dengan baik. Lalu yang kedua, penilaian berkaitan dengan pengetahuan. Di sini ada penilaian secara lisan. Mungkin dalam pertemuan-pertemuan pembelajaran, guru akan bertanya secara langsung kepada siswa. Nah, dalam penilaian ini, anak-anak harus menguasai materi yang diajarkan. Tes tulis berkaitan dengan penilaian harian, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Anak-anak akan diminta nilai ini harus ada. Berikutnya ada penugasan. Apa saja tugas-tugas yang diberikan guru, silakan dilakukan, silakan dikerjakan. Supaya anak-anak memiliki nilai penugasan. Berikutnya portofolio. Hasil-hasil ulangan itu silakan disimpan dengan baik. Nah, suatu saat kalau guru minta penilaian-penilaian itu anak-anak harus punya. Nah, guru juga akan menyimpan setiap hasil-hasil ulangan yang anak-anak lakukan. Ini terkait dengan penilaian pengetahuan. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Di dalam penilaian keterampilan, guru nanti akan minta dalam setiap pelajaran yang dilakukan, guru akan minta ada penilaian praktek. Praktek apa yang disuruh, anak-anak harus mengerjakan. Lalu produk. Ada produk yang dihasilkan dari setiap materi yang disampaikan. Lalu project. Kalau guru minta penilaian project, anak-anak harus siap. Dan portofolio. Berupa paper mungkin. Atau rangkuman mungkin. Dan lain sebagainya. Hasil-hasil dari setiap tugas-tugas itu, portofolionya akan disimpan. Diarsipkan oleh guru. Dan itu akan dipakai juga untuk penilaian. Itulah ketiga hal yang terkait dengan penilaian. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Jadi 3 penilaian ini akan dilakukan selama proses belajar. Berikutnya adalah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Setiap mata pelajaran itu memiliki KKM. KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal. Minimal nilai yang harus diraih selama pembelajaran itu dilakukan. Oke,
Untuk seni budaya kelas 7, penilaian interval predikat KKM-nya adalah D. Nilai D kurang dari 63. Kalau misalkan anak-anak dapat nilai 50, berarti anak-anak predikatnya adalah D, kurang. Yang kedua, C, yaitu lebih dari atau sama dengan 63. Jadi minimal 63 nilainya. Berarti anak-anak memperoleh nilai cukup. Ya, sudah tuntas, tetapi masih predikatnya cukup. Lalu yang berikutnya adalah B. B itu adalah nilai baik. Nah, semua materi pembelajaran diharapkan anak-anak itu memiliki nilai baik. Kalau baik artinya anak-anak sudah memenuhi syarat lulus. Walaupun C juga sudah lulus, tapi masih cukup. Masih boleh dikatakan belum baik, ya seperti itu. Lalu yang terakhir, yang paling tinggi itu adalah A besar dari atau sama dengan 88. Jadi kalau anak-anak dapat nilai 89, itu berarti sudah predikatnya amat baik. 90 berarti itu amat baik. Ya, apalagi kalau 100. Nah, ini tolong diperhatikan dengan baik. Jadi pelajaran seni budaya tahun ini, semester ini, nilai KKM-nya seperti ini. Yang cukup itu 63. Syarat yang paling bagus adalah 75. Nilai 75 ada nilai baik. Itu minimal baik. Ya, itulah kriteria ketuntasan minimal pelajaran seni budaya. Oke, berikutnya belajar secara online, belajar secara daring. Hal yang perlu kita persiapkan, beberapa perlengkapan yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran secara daring adalah yang pertama yaitu HP, handphone, smartphone atau gadget yang disertai dengan adanya WiFi dan kuota. Nah, minimal anak-anak memiliki ini supaya pembelajaran secara daring itu dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah laptop atau PC, komputer yang ada di rumah. Itu bisa digunakan juga untuk mendukung pembelajaran secara online. Yang ketiga adalah grup WhatsApp, grup WA. Anak-anak harus aktif di grup WA. Paling tidak harus dilihat informasi-informasi yang masuk di grup WA anak-anak, grup kelas. Karena di situ terkait dengan kegiatan pembelajaran secara online. Kalau anak-anak belum punya, silakan segera paling tidak memiliki grup WhatsApp. Entah itu pinjam dari orang tua supaya bisa masuk ke grup, supaya ada komunikasi yang baik antara guru dan anak-anak sehingga pelajaran secara daring ini boleh berjalan dengan baik. Yang keempat adalah Google Classroom. Anak-anak nanti akan masuk ke dalam Google Classroom. Di Google Classroom itu akan ada absen, akan ada juga di situ soal-soal, materi yang akan disampaikan di situ. Lalu, paling tidak anak-anak sudah masuk ke dalam grup WA khusus untuk pembelajaran seni budaya yang akan kita lakukan. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan, yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan sosialisasi materi pembelajaran seni budaya kelas 7 di semester ganjil pada tahun ini. Akhir kata, Om Santi 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 Om. Thank you. Sampai jumpa di pembelajaran daring yang akan kita lakukan bersama-sama. Sekian dari Bapak, kiranya dapat memberi bayangan kepada kita apa saja materi yang akan kita lakukan. Terima kasih.
materi apa saja yang akan kita pelajari di semester ini. Itulah materi-materi yang akan kita pelajari. Saya berharap anak-anak tetap aktif, terlibat, mau berkreativitas sesuai dengan materi-materi yang akan kita pelajari. Tetap jaga kesehatan, stay di rumah saja, dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.